Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 21 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah pendamaian dan harapan. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Kolose 1 ayat 20 sampai 29. Lalu kitab Efesus 5 ayat 27. Lalu kitab Efesus 3 ayat 17. Lalu kitab Roma 8 ayat 18. Lalu kitab Efesus 1 ayat 7 sampai 10. Lalu kitab Efesus 3 ayat 3 sampai 6. Dan kitab Amsal 14 ayat ke-12 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab 2 Korintus 5 ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, Bapa Ibu sekalian. Pelajaran pekan ini membahas tema pendamaian dan harapan sebagai inti keselamatan dalam karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Pendamaian menunjuk pada pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Konsep ini dijelaskan secara mendalam oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose 1 ayat 20 sampai 29 sebagai karya. Kristus yang mencakup seluruh ciptaan sekaligus menjangkau kehidupan pribadi setiap orang percaya. Pendamaian bukan hanya doktrin teologi, tetapi pengalaman nyata yang mengubahkan hidup melalui iman. Hal ini ditegaskan dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa Kristus dijadikan dosa demi pembenaran manusia. Saudara-saudara sekalian, pendamaian memiliki dimensi kosmis dan personal yang tidak dapat dipisahkan. Secara kosmis, kematian Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kolose 1 ayat ke-20. Namun, secara personal, pendamaian menjadi pengalaman individu ketika seseorang menerima Injil dan percaya kepada Kristus. Salib bukan sekadar lambang penderitaan, melainkan tindakan kasih Allah yang aktif menyelamatkan manusia. Kitab Efesus 1 ayat 7 menegaskan bahwa dalam Kristus manusia memperoleh penebusan melalui darahnya dan pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, proses pendamaian ini menghasilkan perubahan hidup yang nyata melalui kehadiran Kristus dalam diri orang percaya. Kitab Efesus 3 ayat 17 menyatakan bahwa Kristus diam di dalam hati oleh iman sebagai dasar kehidupan rohani. Kehadiran Kristus memberi kekuatan moral dan pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Injil tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga memulihkan identitas manusia sebagai umat Allah. Kitab Kolose 1 ayat 27 menyebut Kristus di dalam kamu sebagai pengharapan akan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menjelaskan konsep rahasia yang dahulu tersembunyi, tetapi kini dinyatakan kepada umat Allah. Rahasia ini menunjuk pada rencana keselamatan yang mencakup semua bangsa tanpa membedakan latar belakang. Kitab Efesus 3 ayat 3-6 menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain menjadi ahli waris bersama dalam janji Kristus
melalui Injil. Hal ini menunjukkan luasnya kasih Allah yang universal dan inklusif. Pendamaian menjadi dasar persatuan umat manusia dalam Kristus. Bapak Ibu terkasih, pendamaian juga berkaitan erat dengan pengudusan dan pembentukan karakter umat percaya. Kitab Efesus 5 ayat 27 menjelaskan bahwa Kristus memurnikan jemaat supaya kudus dan tak bercela di hadapan Allah, keselamatan. Bukan hanya pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga proses pemulihan moral dan spiritual. Transformasi ini terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang membentuk kehidupan baru. Dengan demikian, pendamaian menghasilkan kehidupan yang mencerminkan kekudusan Allah. Saudara-saudara sekalian, harapan menjadi buah utama dari pendamaian yang dikerjakan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Kitab Roma 8 ayat 18 menegaskan bahwa penderitaan masa kini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Harapan ini memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan penderitaan dunia. Orang percaya hidup dengan perspektif kekekalan yang melampaui kesulitan sementara. Pendamaian memberi jaminan masa depan yang penuh kemuliaan bersama Allah Bapa Ibu. Manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk merespons anugerah pendamaian tersebut. Kitab Amsal 14 ayat 12 mengingatkan bahwa jalan yang tampaknya benar dapat berakhir pada kebinasaan jika tidak mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, iman kepada Kristus harus diwujudkan dalam ketaatan dan kehidupan yang benar. Pendamaian menuntut perubahan arah hidup dari dosa menuju kebenaran. Respons iman menjadi kunci mengalami manfaat keselamatan secara penuh. Saudara, secara teologi, pendamaian menunjukkan kasih Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah tidak menunggu manusia kembali kepadanya, tetapi terlebih dahulu menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Hal ini menegaskan karakter Allah yang penuh kasih, adil, dan setia pada janjinya. Pendamaian juga menunjukkan keseriusan dosa, sekaligus besarnya kasih karunia Allah. Melalui pendamaian, manusia memperoleh pembenaran, pemulihan, dan hidup baru. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan untuk pelajaran hari ini, bahwa pendamaian melalui Kristus merupakan inti Injil yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan memberi pengharapan kekal. Karya salib memiliki dampak universal sekaligus personal yang mengubah kehidupan orang percaya secara menyeluruh. Pendamaian menghadirkan pengampunan dosa, pembaruan hidup, kesatuan umat Allah, dan jaminan kemuliaan masa depan. Respons iman dan ketaatan menjadi syarat untuk mengalami keselamatan tersebut secara nyata. Oleh sebab itu, pendamaian dan harapan menjadi dasar kehidupan Kristen yang berpusat pada Kristus dan janji keselamatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.